Halo Sobat Triple A Channel. Tahun 2020 telah berlalu dan diganti dengan tahun 2021. Tapi masih sama dengan tahun lalu, hingga detik ini dunia masih disibukkan dengan perjuangan untuk melawan virus corona. Para peneliti di dunia juga masih sibuk dengan pengembangan vaksin untuk mengatasi virus yang terus bermutasi ini. Virus corona sendiri merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Seperti yang telah kita tahu, penyebaran virus ini dapat terjadi melalui droplet atau percikan dari saluran nafas seperti saat batuk atau bersin. Namun, seorang peneliti yang sekaligus seorang dokter di Australia, Andy Tech, mengungkapkan adanya indikasi penularan virus tersebut melalui kentut. Menurutnya, kentut seseorang yang telah terinfeksi virus corona bisa menularkannya pada orang lain. Pasalnya, berdasarkan penemuannya, terdapat 55% pasien COVID-19 yang setelah diteliti ditemukan adanya virus corona pada feses mereka. Ia juga menyebutkan bahwa virus corona dapat dideteksi melalui feses dan bahkan dapat terdeteksi pada individu tanpa gejala hingga 17 hari pasca paparan. Kentut yang keluar melalui saluran BAB disebut juga mengandung kotoran yang dapat menyebarkan bakteri dan virus. Sebenarnya, spekulasi tentang kentut yang dapat menularkan virus corona juga telah ada sejak Maret tahun lalu. Para ilmuwan juga mengatakan bahwa virus ini dapat tercacar dalam tinja, yang berarti ada potensi penularan fekal oral. Bahkan sekarang ini, metode tes swab deteksi COVID-19 melalui dubur atau tes swab anal juga telah dilakukan. Sejumlah ilmuwan di Beijing Yuan Hospital, China, saat ini menggunakan metode tersebut untuk mendeteksi COVID-19. Sebenarnya, metode ini sendiri bukan pertama kalinya digunakan. Sebelumnya, metode tersebut juga sudah pernah dilakukan, meski pada akhirnya kebanyakan negara lebih memilih menggunakan metode swab hidung dan tenggorokan. Penggunaan metode swab anal ini didasarkan atas penemuan fakta bahwa virus corona bisa bertahan lebih lama di saluran pencernaan dibanding di saluran pernafasan. Metode ini dipercaya memiliki tingkat persentase kesalahan yang rendah atau bisa dikatakan bahwa metode ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Meskipun begitu, masih perlu banyak bukti untuk memastikan apakah COVID-19 dapat menular lewat kentut atau tidak. Selain itu, meski virus ini ditemukan pada feses, namun aerosolisasi ke udara bebas dinilai lebih kecil. Lantaran terhalang pakaian yang memungkinkan virus akan tersaring. Dengan demikian, percikan dari saluran nafas seperti bersin dan batuk masih menjadi penularan utamanya. Penularan juga dapat terjadi melalui benda yang terkontaminasi oleh percikan orang yang terinfeksi virus tersebut. Oleh sebab itu, penting dilakukan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta sering membersihkan atau menyemprot benda yang sering disentuh menggunakan disinfektan sebagai upaya pencegahannya. Bagaimanapun, semoga pandemi ini cepat berakhir dan tidak ada lagi pandemi-pandemi berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu terapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa.